AHY yang galau, Ma'ruf Amin yang menerang. Dalam kampanye di Jawa Barat, Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga anak Presiden ke-6 RI, tampak galau. Maksudnya, dalam amatan penulis, sekalipun mengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang konsisten dengan jargon melanjutkan pemerintahan Jokowi, AHY kembali ke jargon lamanya, perubahan dan perbaikan. Menurut AHY, agenda perubahan dan perbaikan masih dilakukan meski Demokrat saat ini berkoalisi dengan partai pemerintah Jokowi. Jawabannya tetap bisa dilaksanakan, karena faktanya, hampir di semua koalisi ada unsur pemerintahan, dan unsur di luar pemerintahan, artinya posisi kita sama saja, ucapnya dikutip Tribun Indo Official. Sebagai politisi, berkilah seperti ini dalam komunikasi publik, wajib dilakukan. Namun, wajar pula jika muncul pertanyaan dari sisi public relations, bagaimana memadukan jargon melanjutkan dan mengubah sekaligus. Kehumasan selalu menuntut pesan komunikasi yang ajak, kukuh, dan sinambung. Dari awal sampai akhir, dari TV sampai medsos, dari radio sampai online, dari ruang kampanye sampai ruang publik. Semuanya senapas seirama. Jika dua warna ingin disatukan, di tengah karakter masyarakat Indonesia yang memori kolegialnya pendek-pendek, yang mudah lupa cepat terbakar, maka harus mengorbankan salah satu pesan. Pilihlah yang terkuat. Kemudian, bagaimana bisa menyebut di semua koalisi ada parpol pemerintahan, padahal identitas mereka sudah jelas kuat dari awal. Misalnya paslon nomor 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, memang betul ada PKB dan Nasdem di dalamnya. Namun, masihkah ingat serangan Muhaimin ke Gibran soal konsep IKN dalam debat Cawapres? Apalagi kalau melihat tajamnya Anies dalam debat Capres, yang selain mengkritik Prabowo, sudah pasti umumnya menguliti kebijakan Jokowi. Apakah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tidak tahu pertanyaan yang akan ditanyakan? Pasti tahu, dan buktinya relatif tidak ada larangan untuk mengkritik sedalam itu. Demikian dengan paslon nomor 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Visi sedari awal cenderung tak tonjolkan melanjutkan, tapi selalu soal kecepatan eksekusi pemerintahan. Satset, tas tes. Ini ditambah komunikasi nonverbal berserial yang mengkritisi Jokowi dan paslon nomor 2. Masih ingat bagaimana Ganjar memberi nilai 5, masing-masing untuk kinerja bidang hukum dan pemerintahan era Jokowi. Atau Mahfud MD yang memberi plakat langkah kaki naik setahap demi setahap untuk paslon nomor 2 di acara Mata Najwa. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, apalagi, sudah 2 pidato publiknya seolah menyematkan label Orde Baru pada pemimpin yang sedang berkuasa. Artinya, identitas tiap paslon di luar Prabowo Gibran, relatif teguh dan konsisten. Jadi heran dengan AHY yang seperti galau, karena identitas seolah labil, terutama ingin melakukan perubahan di kapal besar yang ingin melanjutkan kebijakan Jokowi. Khalayak tentu tak lupa bahwa DNA Demokrat ini sejatinya adalah oposisi pada 2 periode pemerintahan Jokowi. Browsing saja pernyataan para elit Demokrat, terutama di DPP, yang mayoritas tak bersahabat dengan kebijakan Jokowi. Hanya karena kecelakaan politik mendekati garis finish, tergerus oleh ego tinggi AHY dan SBY, maka kapal perubahan yang digagas lama Demokrat Nasdem, akhirnya ditinggalkan tanpa arah dan tujuan yang teguh. Apesnya, ketika awal gabung belum ada wacana kuat terkait putusan di Mahkamah Konstitusi. Setelah resmi menjalin kerjasama, harus terima kenyataan anak presiden yang terpilih jadi cawapres, bukan anak presiden RI ke-6, tapi ke-7. Implikasi hal itu tergambar di awal-awal kampanye Pilpres dan Pileg 2024 ini. Mana ada caleg Demokrat, hampir di semua lokasi, yang gagah memuat foto Prabowo Gibran di APK, alat peraga kampanye. Dengan semua perjalanan kisah mendekati drama politik ini, maka sah-sah saja kiranya jika AHY dianggap galau dalam kampanye tersebut. Identitasnya tak tegas, samar-samar, dan kiranya cukup membingungkan terutama bagi para kader Partai Demokrat. Ma'ruf Amin sebaliknya, di kutub lain, Wapres Ma'ruf Amin yang kinerja relatif adem ayem dari sisi kehumasan dalam 4 tahun terakhir, kian menerangkan standing position-nya hadapi Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024.
Hal ini diawali dengan masuknya sang putri, Siti Nur Azizah, ke tim ses Ganjar Mahfud pertanggal 20 Desember tahun 2023 lalu. Kemudian, saat peringatan PDIP ke-51 pada tanggal 10 Januari tahun 2024, Ma'ruf memperlihatkan komunikasi publik asosiatif. Pertama, saat beri sambutan, selepas uluk salam, dia meneriakkan yel-yel khas PDIP. Merdeka, merdeka, merdeka. Kedua, saat penyerahan tumpeng, jemarinya membentuk salam metal. Komunikasi nonverbal yang identik dengan khas PDIP sejak era Orde Baru, dan ditambah sekarang dengan paslon nomor 3 dari Partai Banteng tersebut. Saat sambutannya, demikian Ma'ruf memuji PDIP, khususnya Megawati. Saya yakin di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan akan terus mencetak kader-kader pemimpin yang transformatif, yang mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan kerja nyata demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia, ujarnya. Sikap asosiatif, yang sekaligus tunjukkan keberpihakan hati itu, tentulah dipuji Megawati. Saat beri sambutan, yang pertama diapresiasi adalah Ma'ruf Amin, yang sudah bersedia hadir. Sikap Wapres yang kian menerang ini, kiranya hal yang wajar. Tiket jadi Wakil Presiden RI saat tahun 2019 kental pengaruh PDIP, terutama Megawati, setelah sebelumnya hampir-hampir diraih Mahfud MD yang lebih dipilih Jokowi. Ma'ruf Amin tidak lupa sejarah, kira-kira demikian pesan yang ingin disampaikan ke khalayak. Saat kontestasi politik sebesar Pilpres, sikap menerang layak dilakukan seorang komunikator sehingga komunikan mudah menangkap pesannya. Sebaliknya sikap galau, seperti AHY dengan pesannya yang ambigu, jelas meragukan para kader khususnya dan publik secara keseluruhan. Siapa yang menang dari dua lakon ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024?